Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Pak, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Jessica Amanda Billy. Saya Karen Hulu. Saya Arista Ramakali Program. Saya Dona Christine Arlin Balu. Saya Jessica Marisa Melimo. Saya Elka Soai. Di sini kami merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami ingin meminta waktu dari Bapak semua untuk melakukan video wawancara di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kepada penanya pertama, saya berikan kesempatan. Ya, baik Bapak, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada program atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak korupsi? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya perkenalkan diri. Nama saya Diragam Sekolah SPD, salah satu kepala SD Unpes Fatwa, Kota Kupang, Rafa sebagai Ketua K3SU, Kecamatan Molafa. Memang ada, di sekolah itu ada. Dan kami juga tahun kemarin ada bersama dengan pihak undang. Ada penyuluhan tentang hukum, terjadi pada guru dan siswa. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada penanya kedua. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah ada kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam mengembangkan program anti korupsi di sekolah? Ya, memang ada di program sekolah, salah satu dari lembaga hukum, salah satu dari kejaksaan, dan Universitas Nusantara. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penanya ketiga untuk bertanya. Baik Pak, di sini apa langkah-langkah yang diambil oleh sekolah untuk mencegah praktik korupsi di kalangan staf dan siswa? Langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah itu memberikan sosialisasi kepada teman-teman guru dan pegawai dan kepada siswa-siswi dalam satu minggu itu minimal 2 kali dan berserta lalu lintas. Pertanyaan berikut Bapak, bagaimana sekolah ini berkolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Bagrul Sulami. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Nefasaka, satu wilayah Kota Kupang. Untuk tindakan korupsi ini memang dari koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga disarankan untuk seluruh sekolah di Kota Kupang melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa, bahkan pegawai, guru dan pegawai di sekolah, sehingga untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kejari dan juga kepolisian juga mengambil bagian untuk sosialisasi tentang korupsi, anti korupsi. Kalau untuk pihak swasta, lembaga-lembaga swasta seperti LSM itu juga biasanya melakukan sosialisasi di sekolah. Sedangkan dari sekolah, selain dari kita memberikan edukasi kepada anak-anak, kita juga punya edukasi berupa ada baliho-baliho yang kita pasang tentang anti korupsi. Selain dari edukasi secara langsung, baliho-baliho juga kita pasang sebagai edukasi secara visual. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak-Bapak terhadap dampak jangka panjang dari pendidikan anti korupsi bagi siswa dan masyarakat? Jadi baik, bagi kami, kami berterima kasih dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait tentang penyuluhan hukum anti korupsi di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Kami berharap bahwa langkah ini membuat bahwa anak-anak itu dan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dampaknya berkaitan dengan hal korupsi. Mungkin Ya, baik. Harapan saya sebagai pimpinan itu anak-anak saya yang ada di sekolah, bahkan guru-guru dan pegawai itu punya motivasi yang baik
punya karakter yang baik, dan kita juga tanamkan karakter yang baik untuk anak-anak ke depannya bisa jauh lebih baik. Karena korupsi ini merugikan negara, bahkan juga merugikan pihak terkait. Oleh karena itu, harapan kami untuk kami sendiri, bahkan juga untuk guru-guru dan anak-anak itu ke depannya, mereka bisa ketika mendapatkan suatu pekerjaan, hal ini jangan terjadi pada diri mereka, bahkan juga kami sendiri dan juga untuk Bapak Ibu guru yang kami pilih. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Deki Joyce Galoko, saya kepala SD di Sekolah 1. Jadi harapan saya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Suprayo, Bapak Kepala Sekolah Pusaka, senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan sejalan dengan kurikulum yang telah yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang bahwa terkait dengan penekanan di pembentukan karakter. Nah, kami berharap, atau saya sendiri juga berharap bahwa di sekolah saya dari pembentukan karakter dan kurikulum yang ada kemudian dikuatkan lagi dengan sosialisasi terkait dengan tindak korupsi, maka saya berharap untuk anak-anak yang sekolah di sini kelak mereka bertumbuh menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab, berintegritas, sehingga dalam mereka bertindak, dalam mereka berperilaku menjadi orang berbuat tanggung jawab dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan korupsi. Artinya mereka dibina dari kecil bagaimana bertanggung jawab, berintegritas. Itu saja harapan dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menarik kesimpulan bahwa pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk membentuk karakter dari peserta didik. Jadi pendidikan anti korupsi juga penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah seperti bekerja sama dengan pihak hukum, pihak universitas seperti Universitas Nusa Cendana, serta telah memasang baliho dan juga melakukan sosialisasi bahwa pentingnya anti korupsi di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik dan juga guru. Dan bahwa kedepannya anak-anak ataupun peserta didik ini dapat menjadi lebih baik dalam berkarakter, dalam bertanggung jawab maupun mandiri.